Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gua di sini Muhammad Haikal dan samping gua ada Oke Hasim. Akan sedikit ngobrol-ngobrol tentang organisasi yang ada di kampus UIJ. Wiji. Salah satunya yaitu Hima PAI. Apa yang Bang Rafi tahu tentang Hima PAI ini? Hima PAI itu kan sebuah organisasi yang masuk dalam kampus UIJ dengan legalitas yang memang sudah dilegalkan oleh pihak dekanat itu. Dan Hima PAI ini adalah suatu organisasi yang menjadi wadah untuk PAI. Karena kan di kampus kita tuh ada fakultas, kan beberapa fakultas, dan hanya Fakultas Agama Islam lah yang mempunyai 2 jurusan. Ada pendidikan agama Islam, ada pendidikan bahasa Arab. Dan di setiap jurusan dia ada organisasinya, salah satunya itu adalah Hima PAI. Makanya disitulah terbitnya Hima PAI untuk menjadi wadah bagi jurusan PAI itu tersendiri, untuk mahasiswa PAI tersendiri. Kayak gitu sih. Terus kapan Bang Rafi ini gabung ke Hima PAI, dari kapan? Gue gabung di Hima PAI itu dari periodenya 2020-2021. Karena sekarang tuh 2021-2022. Jadi gue bergabung waktu itu gue ada di semester 4, dan gue waktu itu langsung menjabat menjadi divisi informasi dan komunikasi waktu itu. Ya, dan sekarang akhirnya gue alhamdulillah gue waktu itu mencalonkan, dan sekarang gue menjadi ketua umum di UIJ. Apa aja sih divisi di Hima PAI ini, Bang Rafi? Di Hima PAI itu untuk mahasiswa PAI tersendiri itu punya beberapa divisi ya. Salah satunya itu ada divisi pendidikan, ada divisi mahasiswaan, ada divisi dana usaha, divisi informasi dan komunikasi, dan ada divisi minat dan bakat. Jadi ada 5 divisi di situ, dan 5 divisi itu mewadahi bagi mahasiswa PAI untuk dia berkembang potensi. Oh, PAI, pokoknya di Fakultas PAI. Iya, intinya jurusan PAI. Kalau fakultas kan ada Iya. Iya. Gitu sih. Terus apa aja nih program kerjanya sebagai ketua umum organisasi di Wah, kalau di organisasi itu kan memang mempunyai program kerja. Setiap organisasi punya program kerja. Ya. Cuman program kerja dari Hima tersendiri itu lebih condong ke bagaimana mahasiswa PAI ini mempunyai mengetahui bakatnya sendiri. Karena seseorang tuh kadang nggak tahu dia bakatnya di mana, dan inilah wadah PAI inilah mempunyai bakat sendiri, dan di PAI itu mewadahi itu. Dan gak hanya itu, kadang PAI itu juga mempunyai program kerja untuk pengkritisan, kayak bagaimana mahasiswa PAI ini bisa berpikir secara kritis, ideologis, dan bahkan logis, kayak gitu. Karena di PAI ini kan juga, karena kita sebagai mahasiswa juga, kita juga jangan sampai menenggelamkan pikiran akal sehat kita gitu. Jadi program kerjanya kayak gitu. Tapi kita mempunyai visi juga. Visi kita kan itu kan aksotik. Bagaimana caranya mahasiswa itu bisa bergabung di organisasi dan menjadikan organisasi Hima PAI itu menjadi organisasi yang aktif, solutif, dan responsif seperti itu. Itu semua program kerja di divisi itu ada. Jadi setiap kita menyesuaikan. Jadi di divisi kayak ada divisi pendidikan, bagaimana caranya divisi pendidikan itu mengatur mahasiswa PAI ini yang bergabung itu mempunyai program yang berpendidikan, jatuhnya ilmu lah. Bagaimana caranya supaya anak-anak ini bisa berintegritas dengan ilmu dan amalnya, kayak gitu. Kemudian ada juga informasi dan komunikasi, itu bagaimana program kerjanya juga desainer, karena dia kan bagian informasi memberikan sebuah informasi terkait Hima PAI ataupun terkait kampus.
jadi dia edit juga. editing, dan kemudian dia desain. Di situ ada program kerja untuk dia mengembangkan bakat editingnya, bakat editor, karena ada pelatihan di sini. Cakep ya berarti. Wih, bukan main anjir, PAYO ya kan, buset. Itu minimal apa maksimal berapa aja setiap divisi program kerjanya atau sama ketua umum? Kalau program kerja itu ya minimal kita 3 aja karena satu periode gitu kan. Kalau mungkin kalau 5 periode ya mungkin banyak kan gitu. Jadi ya minimal 3 lah. Kadang juga 3 itu nggak terrealisasi dengan baik gitu. Gitu sih. Paling minimal 3. Maksimal 3. Minimalnya ya 2 lah, masa iya 1 kan nggak etis juga lah buat organisasi kalau cuma 1. Terus kalau program kerja yang penting itu apa sih? Program kerja paling penting di Hima ya menurutku, semua program kerja dari divisi itu semuanya penting sih, cuma tergantung dari kepemimpinan itu. Ketika dia mengadakan program kerja, dia harus mempunyai konseptual yang utuh untuk mengatur itu semua, bagaimana cara dia mengatur memanajemen anak-anaknya supaya anak-anaknya ini bisa semangat dalam membangun program kerjanya, dalam menjalankan program kerjanya. Jadi semua balik lagi kepada ketentuannya, kepada saya sendiri. Itu sih ya. Jadi mungkin ya kalau di Hima PA itu kayak gitu, lebih condong ke organisasi yang jurusan dong, jadi nggak terlalu kayak BEM gitu. Tapi itu bisa masuk ke BEM nggak tuh Hima? Dari Hima itu? Hima bisa langsung, jadi ketika dia setelah Hima dia ke BEM. Jadi lebih bagusnya emang hierarkinya seperti itu. Ketika ada mahasiswa baru lebih baiknya dia masuk Hima dulu, karena memang harus terlatih dulu kan, harus terlatih dulu di di organisasinya, di organisasi Hima terlatih, kemudian dilatih. Ketika dia masuk BEM dia sudah bisa menangani sefakultas, karena nggak gampang juga nanganin sefakultas kan kayak gitu. Jadi tapi ada aja yang dari mahasiswa baru itu bisa ada ya, tapi waktu itu sih alhamdulillahnya BEM tidak menanggapi untuk mahasiswa baru, jadi mahasiswa baru dipersilakan dulu ke Hima. Iya. Gitu sih. Tapi Bang Rafi ini selain organisasi Hima ada lagi nggak organisasi lain yang di? Wah, kalau internalnya memang Hima kan, cuman kan di kampus UIJ kan ada eksternal. Kalau eksternal saya itu HMI kan, himpunan mahasiswa Islam. Terus kapan tuh dari gabung sama HMI? Himpunan mahasiswa Islam ketika saya menjadi mahasiswa baru langsung itu di saat 2019. Ya, nggak dari semester 4 kayak Hima ini. Wah, nggak beda. Jadi saya memang udah dilatih organisasi itu, memang yang pertama itu ya di HMI gitu. Makanya saya coba terapkan di internalnya itu Hima PAI. Apa yang udah dapat di HMI ini? Kalau di HMI lebih ke sesuai ininya ya, yakin ya kan, usaha sampai. Jadi yakinkan dengan iman, ilmu kan, ya usahakan dengan ilmu dan sampaikan dengan amal. Jadi ya menurut gue ketika gue masuk HMI banyak banget yang gue dapetin di situ, dari mulai cara berpikir, dari mulai berargumentasi dengan segala retorikanya gitu dengan baik. Jadi banyak lah yang gue dapetin di HMI. Ya, kalau perekrutan di HMI itu gimana? Kalau cara perekrutan di organisasi HMI itu biasanya gue itu lebih, kadang ada salah satu kader yang merekrut juga, itu dia ada ya, maksudnya dia itu mempromosikan organisasinya tetapi dia tidak sesuai dengan apa yang dia sampaikan. Jadi dia mempromosikan bahwa seakan-akan gini, dia mempromosikan barang lah, suatu barang kalau kita ambil. Dia mempromosikan sabun pemutih tapi dirinya pun tidak putih. Bagaimana orang mau beli kan kayak gitu. Makanya kalau dari gue sendiri, prinsip gue untuk merekrut itu ya yang apa yang ada di diri gue sampaikan dengan kejujuran gitu, dengan amal gue gitu.
Jadi gue buktikan dalam perilaku gue sendiri. Misalkan kalau gue katakan organisasi itu baik, organisasi itu intelektual, dapat membuat orang menjadi intelektual, maka segala upaya, segala ilmu yang gue punya harus gue keluarin di depan orang itu. Jadi bagaimana caranya supaya gue terlihat menampilkan apa yang gue punya ke dia. Jadi gitu. Itu kader itu jatuhnya udah masuk HMI disebut kader itu. Disebut kader ya, kader itu udah masuk HMI, dia sudah LK1. Itu sama perekrutannya sama HIMA. Kalau di HIMA sistem perekrutan lebih mudah, soalnya di internal ya, tergolong internal, tergolong mempunyai legalitas di kampus, beda dengan HMI kan. HMI kan bukan, tidak memiliki legalitas di kampus. Berarti mudah gitu. Nah, HIMA itu lebih mudah, kita cuma memposting doang, banyak mahasiswa PAI itu nggak perlu datang ke kelasnya gitu. Ya nggak perlu sebenarnya. HIMA sebenarnya perlu juga kalau memang itu planning B ya, kalau memang sedang kita benar-benar membutuhkan kekurangan orang. Tapi biasanya yang saya alami di periode saya, untuk merekrut itu cukup memposting saat itu, kemudian alhamdulillah di situ banyak. Dengan cara memposting aja bisa. Dan yang gua paling masalah organisasi itu banyak banget, problematika, dinamika organisasi itu banyak banget. Ya salah satunya ya ketika lu mengalami masalah dengan teman organisasi lu gitu, ataupun masalah pribadi lu gitu, itu masalah-masalah yang ada di organisasi itu, kalau misalkan nggak bisa kita tangani dengan baik ya udah terbengkalai itu organisasi gitu. Mungkin guys sih. Terus Bang Iya. Kan udah LK1 Ya, terus nggak ada rencana buat LK2 ini. Rencana LK2 sering banget gue itu memimpikan ya, impian gue juga, gue pengen banget LK2, cuman karena menurut gue juga masih sibuk juga di organisasi ini, kayak gue susah memanajemen waktu juga. Yang ngebedainnya tuh apa LK1 sama LK2? Ya kan gue belum pernah ke LK2 nih, jadi gue nggak bisa membedakan gitu. Tapi setahu dengar ceritanya aja kalau LK2 itu lebih bermain pikirannya tuh lebih dalam, bermain ilmu logikanya itu lebih dalam dibanding LK1. Mungkin saya sih. Mungkin itu aja ya yang ngobrol-ngobrol sedikit ya organisasi di kampus. Jadi barangkali kalau ada yang mau ikut organisasi bisa kontak abang-abang Rapli ini. Iya, asik. Ya udah, cukup sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.